Hai guys, jadi sebenarnya gue pengen berbagi perspektif atau berbagi pandangan yang ada di dalam pikiran gue aja sih ya. Jadi menurut gue capek itu terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah capek pikiran dan kategori kedua adalah capek tenaga. Nah, kita sebagai manusia dewasa sebenarnya harus bisa membedakan mana capek tenaga dan mana capek pikiran gitu, dimana kita harus memahami dulu nih capek pikiran itu seperti apa dan capek tenaga itu seperti apa. Dan yang pertama adalah capek tenaga itu adalah capek yang dihasilkan oleh rutinitas kita keseharian, terutama ketika bekerja, ketika kita bangun tidur, setelah bangun tidur dan mempersiapkan diri untuk bekerja pagi-pagi harus berangkat bekerja. Nah, sebelum berangkat kita harus prepare, membersihkan atau merapikan apa-apa yang ada di dalam rumah kita. Terus setelah semuanya beres kita harus pergi bekerja gitu. Kita bekerja dari pagi sampai sore, 7 atau 8, 9 atau bahkan 9 jam sehari waktu kita dihabiskan untuk bekerja. Setelah bekerja atau di dalam bekerja juga membutuhkan tenaga kita gitu. Setelah bekerja lamanya, kita harus pulang. Di dalam perjalanan kita membutuhkan waktu. Ketika sudah sampai rumah kita ada lagi pekerjaan yang harus kita selesaikan gitu. Nah, itu adalah capek-capek yang dihasilkan oleh tenaga kita gitu. Yang kedua adalah capek pikiran. Nah, capek pikiran ini kita harus bisa. Capek pikiran ini sebenarnya apa sih? Capek pikiran adalah capek yang dihasilkan oleh pikiran kita dan hati kita gitu. Nah, ini sangat berkaitan. Pikiran dan hati itu sangat berkaitan. Jadi setiap hari kita berpikir, setiap hari kita merangkai ide, setiap hari kita berandai, setiap hari kita mempunyai ekspektasi gitu. Dan terkadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, apa yang kita harapkan. Dan ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, maka kita kadang akan capek sendiri dan banyak permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Itu akan, ketika permasalahan itu tidak diselesaikan, maka itu akan menggumpal di dalam otak kita gitu. Dan terkadang permasalahan-permasalahan yang tidak selesai dan tidak tuntas itu akan menjadi toksik di dalam diri kita gitu, kan kita tidak bisa menyelesaikannya gitu. Kayak sebenarnya ketika kita marah, ketika kita sedih, kita harus bisa merilis atau kita harus paham akan perasaan itu gitu. Kalau kita tidak bisa paham dengan perasaan itu, maka akan banyak efek di belakangnya gitu. Dan kita sebagai pribadi harus bisa menyelesaikan itu. Dan ini sangat berkaitan sekali ketika ada seseorang yang biasanya ketika masih sendiri itu, ketika kita capek itu biasanya kita berandai, capek sendiri, aku pengen punya pasangan di rasanya. Sebenarnya kalau untuk capek, yang pertama itu capek rutinitas itu, ketika kita memilih untuk memilih pasangan itu sebenarnya tidak masalah gitu, capek rutinitas itu. Karena ketika kita capek oleh rutinitas dalam pekerjaan kita, dan ketika kita pulang kita menemui seseorang yang kita cintai, itu sangat baik ya, sangat baik. Karena apa? Orang yang kita cintai atau orang yang mencintai kita gitu, ketika kita bersama kita akan mencharge energi positif gitu, dan itu cukup baik gitu. Dan ketika seseorang yang belum tuntas dengan permasalahan capek pikirannya, ketika ia memilih untuk mempunyai pasangan, sebenarnya dianjurkan untuk lebih menyelesaikan permasalahannya itu terlebih dahulu. Karena apa? Ketika dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ketika ia mempunyai pasangan, maka yang pertama, ketika dua orang bersatu itu pasti mempunyai permasalahan, dan ketika satu permasalahan dia saja belum selesai, dan ketika ditambah menjadi dua, maka ini permasalahannya bukan cuma dua, tapi permasalahannya 3, karena ia belum selesai dengan permasalahannya sendiri gitu. Jadi kita harus bisa menyelesaikan permasalahan atau capek permasalahan yang ada di pikiran kita gitu. Ketika kita bisa menyelesaikan itu dengan baik, dengan tuntas, maka ketika kita bersama dua orang itu
kita bisa menggapai suatu goals yang lebih baik lagi dan lebih terarah gitu sih. Jadi ingat kata guru gue itu, capek pikiran dan capek permasalahan. Maka ketika kita sedang ruwet atau kita bingung, maka kita harus melihat nih sebenarnya aku ini sedang capek apa gitu. Apakah aku sedang capek permasalahan atau aku hanya cuma capek pikiran aja. Dan capek ini ketika kita tidak bisa menyelesaikan, ketika capek pikiran tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka efeknya adalah ke tubuh kita bisa gampang sakit-sakitan. Itu salah satu dari efek capek pikiran. Nah, ini tuh aja sih yang bisa saya lakukan. Gue masih belajar sebenarnya untuk berbicara dengan. Let's go. Bye. See you.